Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan barokahnya. Pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti kajian online Manut Quran. Ya, Insya Allah nanti kita akan dibersamai langsung oleh Ustadz kita, Kang Udin Yulianto. Salam dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum acara dimulai, sebagaimana biasa, acara akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian tilawah, ya, dan dilanjut dengan materi kajian, kemudian tanya jawab dan penutup. Mohon maaf sebelumnya kalau suara saya bising ya, karena ini posisi sedang di luar. Nanti kami hanya membuka saja, untuk selanjutnya nanti forum kami silakan pada Kang Udin, Ustaz Udin. Baik, mari kita awali, Bapak Ibu satu-satu semuanya. Kajian online kita ini bersama-sama dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tilawah Al-Quran akan disampaikan oleh Ustadz Halwani. Kepada Ustadz Halwani, waktu silakan. Surat apa Pak yang dibaca? Silakan Ustadz. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قد اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا باخع نفسك آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف
سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ustadz Halwani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pada beliau yang membacakan ayat suci Al-Quran Allah berikan keberkahan dan juga bagi kita semuanya yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan. Amin. Baik, Bapak Ustadzah, para guru yang dirahmati Allah SWT, kita selanjutnya akan mengikuti kajian online ya, Manut Quran yang disampaikan oleh Ustadz kita, Kang Udin Yulianto. Namun sebelumnya, mohon bisa dikondisikan posisi masing-masing ya, sebagaimana adab kita ketika Zoom, ya mohon kita bisa wudhu misalnya, kemudian menjaga aurat kita, dan menyiapkan alat tulis ataupun mushaf Al-Quran agar kemudian ketika menerima materi kita bisa lebih maksimal. Baik, untuk selanjutnya kami beri kesempatan seluas-luasnya kepada Ustadz kita Kang Udin. Sudah ready Kang Udin? Baik, insya Allah sudah Gus. Alhamdulillah. Baik, silakan Ustadz, untuk waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Ustadz Kang Udin Yulianto. Monggo. Baik, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustadzah yang kami hormati, kita akan mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, dan insya Allah setiap kajian kita akan belajar bersama-sama mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnahnya di Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi kajian sudah diawali dengan baca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 12 dibacakan oleh Ustadz Halwani dari Malaysia. Alhamdulillah ya, dan insya Allah pahala akan mengalir untuk beliau dan kita semuanya yang mendengarkan, yang menyimak juga mendapatkan pahala. Setiap hurufnya akan ditulis kebaikan oleh Allah SWT. Setiap hurufnya akan dicatat sebagai kebaikan. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah, tema kita malam hari ini adalah konsep rezeki instan. Ya Allah Subhanahu wa taala itu sudah, mohon maaf ini mic-nya sekali lagi mohon untuk diperhatikan Bapak Ibu ya, untuk di mute dulu nanti biar tidak masuk ya. Ya, silakan ya. Mohon diperhatikan mic-nya masing-masing. Baik, kita ulangi. Alhamdulillah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan jatah rezeki masing-masing untuk kita semuanya. Setiap yang hidup, setiap makhluk itu punya jatah rezeki masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita itu akan mendapatkan jatah rezekinya hingga ajal menjemput. Artinya selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti di situ masih ada jatah rezeki untuk diri kita. Kemudian bagaimana cara kita menjemput rezeki tersebut?
itu ada yang secara lambat, profesional, ya, proporsional, tapi ada juga yang rezeki itu bisa kita jemput dengan cara jauh lebih cepat, dengan cara instan. Namun perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan, ustadz-ustadzah, seinstan-instannya cara, seinstan-instannya makanan instan atau mie instan itu pun juga masih butuh proses. Ya, teman-teman, Bapak Ibu ketika masak mie instan misalnya, itu masih ada proses. Bapak Ibu harus menyiapkan airnya, kemudian airnya dipanaskan terlebih dahulu, minyak dimasukkan, dan itu pun masih ada proses ya. Tetapi proses yang dilakukan atau yang akan kita lakukan itu jauh lebih singkat daripada ketika kita membuat mie yang tidak instan. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki insya Allah bisa kita peroleh dengan cara instan, dengan cara jauh lebih cepat, tetapi itu halal. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mulai kajian pada malam hari ini ya. Izin untuk menyampaikan materinya. Saya tutup dulu ini. Baik, kita pindah, kita ganti yang ini. Nah, ya. Baik. Ya, jadi konsep rezeki instan, bagaimana cara kita meraih rezeki dengan cepat dan juga halal. Jadi Allah sudah menyiapkan cara-cara, apakah kemudian dengan cara yang proporsional, cara yang manual, ya, konvensional, atau kemudian kita mau dengan cara yang jauh lebih cepat, yaitu adalah dengan instan. Kita menyebutnya demikian. Baik, kita awali dengan berdoa dulu, ya. Kita awali dengan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama, ya. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah bisa tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita ulang ya. Silakan, nanti tidak harus dinyalakan mic-nya ya, tidak harus nyalakan mic-nya. Kita ulang. Ya, tidak harus nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengarahkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, ilmu yang membawa kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu adalah rezeki yang membuat kita semakin taat kepada Allah, rezeki yang bisa membuat kita semakin semangat untuk beribadah, bukan sebaliknya. Dan kemudian amal yang diterima. Karena sekian banyak amal ibadah kita, itu belum ada jaminan apakah diterima oleh Allah ataupun tidak. Maka di sini kita minta kepada Allah agar amal-amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, 3 poin ini mengawali kajian kita pada malam hari ini ya. Yaitu satu, tadi kita minta ilmu yang bermanfaat agar ilmu yang kita kaji itu bisa bermanfaat ya, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengantarkan ke dalam surganya. Yang kedua, yaitu adalah rezeki yang baik, rezeki yang bisa kita manfaatkan untuk bisa berbagi dengan sesama, rezeki yang bisa mendekatkan diri kepada kebaikan, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah justru membuat kita jauh dari Allah.
dan kemudian amal yang diterima. Sekali lagi kawan-kawan, mohon untuk mic-nya bisa dijaga ya, agar tidak masuk suara-suara ke sini ya. Silakan mic-nya yang masih menyala untuk bisa di-mute dulu. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan rezeki secara instan, kita definisikan dulu apa sih rezeki gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah berbicara cara, sudah berbicara strategi, sudah berbicara tentang trik, tetapi kita belum paham atau belum sepakat tentang definisi rezeki. Ya, kita maka perlu samakan dulu ya, kita samakan tentang definisi rezeki. Bahwa rezeki itu adalah semua yang diperoleh dan itu bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa mendatangkan rasa bahagia dan senang. Kalau kita memiliki harta yang banyak, tetapi membuat kepala kita pusing, membuat kita justru malah tidak bahagia, karena malah memikirkan harta tersebut, maka harta itu bukanlah rezeki. Malah beban. Ya. Maka apapun yang kita peroleh, itu bisa mendatangkan bahagia dan senang. Karena rezeki sifatnya itu adalah baik. Ya. Kalau kita berbicara rezeki, itu pasti dampaknya adalah kebaikan untuk diri kita. Yang kedua, rezeki itu tidak mesti berupa harta. Ya, tidak harus berupa harta, tidak harus berupa uang. Bisa berupa ilmu, bisa berupa pemahaman. Kita bisa ditemukan dengan orang-orang baik. Kita berada dalam komunitas yang baik, itu adalah juga rezeki. Hati yang tenang itu juga merupakan rezeki. Dan rezeki itu juga tidak identik dengan gaji. Karena kita pernah menyampaikan kawan-kawan bahwa ada orang yang gajinya barangkali secara nominal hanya 400.000 per bulan pendapatannya, tetapi rezekinya jauh lebih besar daripada itu, melampaui gajinya. Tetapi ada juga yang gajinya besar, tetapi rezekinya jauh lebih kecil daripada gajinya. Kenapa? Karena begitu terima gaji, langsung sudah habis, itu bukan haknya. Jadi sudah menjadi haknya orang lain. Kemudian rezeki itu bisa berupa materi, bisa juga berupa non materi. Nah, jadi kita kita pahamkan dulu tentang apa definisi rezeki. Sehingga nanti kalau kita berbicara tentang cara, berbicara tentang strategi untuk meraihnya, maka kita bisa satu paham ya. Nah, lalu formulanya apa? Ya, kalau kita sudah memahami bahwa rezeki tidak mesti berupa harta, bahwa rezeki tidak selalu identik dengan gaji, dan macam sebagainya tadi yang kita sudah sampaikan di depan, maka sekarang kita berbicara tentang formulanya. Bagaimana cara mendapatkan rezeki secara instan, ya, secara cepat, gitu ya. Ada 3. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua peluang, dan yang ketiga adalah action. Teman-teman ketika bisa memanfaatkan ketiga hal ini, maka akan menjadi dahsyat. Salah satu saja teman-teman bisa manfaatkan, maka ini pun juga sudah luar biasa, ya. Apalagi tiga-tiganya dikombinasi, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Baik ya, kita mulai dari kesempatan terlebih dahulu. Sekali lagi mohon untuk Bapak Ibu, kawan-kawan, mic-nya bisa dijaga, di mute dulu ya mic-nya agar tidak masuk suara-suaranya. Ya, silakan ya di mute ya mic-nya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat yang pertama ya disebutkan bahwa
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Qur'an, bacalah dengan nama Rabb, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, bismi rabbik, ya, bismi rabbik. Jadi bacalah dengan menyebut Allah yang Maha menciptakan. Rabb itu adalah sebagai sebutan Allah yang Maha menciptakan. Alladzi khalaq. Maka Allah akan merespon dengan memberikan hasil. Iqra sendiri kalau kemudian dijabarkan itu berasal dari kata qara'a yang berarti adalah pelajarilah, kemudian bacalah, kumpulkan, ya. Jadi data-data apa yang kita butuhkan itu harus kita pelajari, harus kita kumpulkan untuk meraih sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu itu. Maka rumusnya adalah kita harus mengumpulkan data-data, mempelajarinya. Kalau kemudian Bapak Ibu punya anak yang ingin menjadi dokter, maka alurnya jelas, ya. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai nanti kuliah, jalurnya jelas, ya. Jalurnya jelas. Berarti pendidikan yang mengarah untuk menjadi seorang dokter. Maka tidak akan bisa ketika anak ingin menjadi seorang dokter, tetapi kita kuliahkan di teknisi misalnya, di sipil misalnya, di mesin misalnya, ya, tidak akan nyambung nantinya. Maka ada yang harus dipelajari agar nanti bisa Allah memberikan hasil. Di sini juga berlaku hukum sebab akibat, yang disebutkan hukum sebab akibat. Nah, kawan-kawan, ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang cepat dari Allah Subhanahu wa taala yang instan, maka kita harus memahami formula ini, bahwa kita harus mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu, kita belajar, ya. Teman-teman kalau ingin jualannya laris, maka silakan belajar tentang bagaimana cara jualan. Ya, bukan hanya sekedar dengan amalan-amalan, ya, atau dengan rapalan-rapalan tertentu agar kemudian jualannya laris, ya. Ada rumusnya, maka Bapak Ibu harus belajar. Ketika Bapak Ibu punya perusahaan, kemudian secara penjualan itu lancar, tetapi secara keuangan ternyata banyak kebocoran, ya. Jadi uang cashnya tidak ada, cash flow-nya tidak terbaca dengan baik. Maka silakan Bapak Ibu juga belajar tentang bagaimana mengatur keuangan atau financial literasi dan seterusnya, sehingga Bapak Ibu nanti paham. Karena ada ilmunya, bukan sekali lagi bukan sekedar kemudian dengan rapalan-rapalan doa saja. Meskipun nanti ada, ya, di ikhtiar langit, tetap kita akan gunakan, kita akan tembus langit itu dengan amalan-amalan ibadah dan doa. Tetapi kalau kita berbicara di sini, maka ini kita berbicara tentang hukum sebab akibat, maka Bapak Ibu kawan-kawan juga harus memahami hukum sebab akibat tersebut, ya, bahwa sesuatu itu terjadi ketika kita melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan seperti ini, maka nanti hasilnya seperti itu dan begitu seterusnya, ya. Baik, kami ingatkan kembali sekali lagi, mohon mic-nya, ya, dijaga. Ini saya harus coba mute all, ya. Oke. Mohon Bapak Ibu yang baru masuk, mic-nya dijaga agar tidak mengganggu kajian kita malam hari ini dengan teman-teman yang lain. Kita lanjutkan. Ada satu kisah, ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya ini. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana, mohon maaf, yang dimana beliau ini tengah malam, malam-malam itu ada tamu. Coba kalau kemudian kita berada di posisi Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu, malam-malam ada tamu datang yang kita nggak kenal, berani nggak kita bukain pintu? Berani nggak kita buka pintu? Atau kita cuekin, kita abaikan tamu tersebut? Ya. Dan ini jarang dilakukan oleh orang lain, jarang dilakukan oleh orang-orang seperti kita. Karena kita selalu berpikirnya logis. Malam hari ada tamu datang, bahaya nih, ya. Bahaya nih, ya.
Bahaya. Mohon maaf, ada Bu M untuk dimatikan mic-nya dulu biar tidak mengganggu yang lain ya. Ya, jadi suatu malam ada tamu nih Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang beliau lakukan apa? Beliau bukakan pintunya, lalu kemudian dipersilahkan tamunya itu masuk. Ya, dipersilahkan. Karena ternyata beliau melihat ini sepertinya musafir yang perjalanan jauh, ya. Maka dipersilahkan masuk. Tidak sampai di situ saja. Ini sebenarnya sudah bagus ya. Jadi ada tamu datang malam-malam, ketok pintu, kita sudah istirahat, sudah tidur, dibuka suruh masuk, ini udah bagus sebenarnya. Tetapi tidak sampai di sini. Beliau kemudian mengambil kesempatan inisiatif, yaitu apa? Beliau tanya istrinya, ada makanan apa nih di belakang? Tidak ada, kita tidak punya makanan apapun. Kecuali ada seekor anak sapi. Ya sudah, itu anak sapi disembelih. Malam itu disembelih, dimasak. Begitu sudah matang, dihidangkan ke tamunya. Mohon maaf ya, suaranya berisik. Ya, dihidangkan. Coba kemudian Bapak Ibu bayangkan ketika ada tamu, Bapak Ibu datang tamu, Bapak Ibu suruh masuk, Bapak Ibu kasih jamuan, dan jamuan itu tidak disentuh sama sekali. Sekali lagi, jamuan itu tidak disentuh sama sekali. Dan Bapak Ibu kawan-kawan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang datang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah malaikat. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampir ya, dia mau ke menuju ke kaumnya Nabi Lut, ternyata mampir ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan luar biasa. Dan ini tidak dilakukan oleh sembarang orang. Kita pun sekali lagi kalau kita bayangkan dalam kondisi kita, mungkin barangkali kita tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini, beliau mengambil kesempatan ini dan Allah hadiahkan sebuah hadiah yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Diberikan kabar gembira bahwa engkau akan punya seorang anak. Padahal istrinya sudah tua, sudah mandul. Tetapi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan memiliki seorang putra. Kebaikan yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara instan, diberikan kabar gembira. Dan itu luar biasa, seorang bisa dibayangkan, orang tua yang sudah lama merindukan datangnya seorang anak, tiba-tiba dikasih kabar bahwa dia akan punya anak. Coba bayangkan, ini luar biasa. Begitu bahagianya dia. Tidak sebanding dengan beliau menyembelih anak sapi tadi itu ya. Dan mungkin kalau punya yang jauh lebih dari itu akan dihadiahkan, akan diberikan, akan dihidangkan. Jadi nggak sebanding dengan berita yang didapatkan, Masya Allah ya. Sekali lagi ini tidak mudah dilakukan. Tetapi ketika kita mau melakukan ini, mengambil kesempatan ini tentu balasan dari Allah Subhanahu wa taala sangat cepat dan sangat dahsyat. Namun untuk kita bisa paham bahwa ini adalah sebuah kesempatan, maka perlu belajar. Kalau kita nggak belajar, maka nggak akan paham bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang memang kita harus mengambil kesempatan ini. Ini contoh ya. Jadi satu kesempatan. Kita lihat yang berikutnya. Yang kedua adalah peluang. Kalau tadi pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah peluang. Peluang itu ada. Namun apakah kemudian kita mengambil peluang itu atau tidak? Jadi kalau kesempatan itu kita aktif yang menciptakan gitu ya, yang menciptakan peluang. Jadi kalau kesempatan tadi adalah kita aktif menciptakan peluang agar kita diberikan hadiah yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, agar direspon cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan rezeki instan.
Sekarang yang kedua, ini peluang. Jadi ada peluang. Namun apa kemudian setiap orang akan merespon peluang itu? Tentu tidak. Maka disinilah dibutuhkan pemahaman. Ketika teman-teman ingin dapatkan rezeki instan dan begitu ada peluang, maka ambil peluang itu, jangan ditunda dan jangan ditunggu. Kita akan belajar dari kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ketika itu perang Tabuk, kawan-kawan. Para sahabat berangkat untuk perang Tabuk. Berharap bahwa perang Tabuk nanti selesai lebih cepat, sehingga mereka pulang tatkala mereka pulang pas panen. Harapan mereka seperti itu. Pas panen kurma. Ternyata tidak, berlangsung lama. Ketika mereka pulang, ternyata kurma-kurmanya sudah busuk. Para sahabat sedih. Kenapa? Karena ternyata tidak bisa panen kurma saat itu. Nah, Abdurrahman bin Auf melihat peluang ini. Kan bisa membaca ya. Jadi bisa melihat bahwa Abdurrahman bin Auf melihat peluang ini. Yaitu apa? Beliau membeli kurmanya para sahabat semuanya itu dengan harga normal. Dibeli dengan harga normal. Jadi bukan kurma busuk lagi. Beliau jual harta-hartanya untuk apa? Untuk membeli kurmanya para sahabat. Akhirnya para sahabat senang, gembira. Jadi tersenyum para sahabat ya. Meskipun kurmanya busuk, tetapi masih mendapatkan hasil dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga kurma yang normal. Dan Bapak Ibu lihat bagaimana respon dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu lihat bagaimana responnya. Tidak menunggu lama. Dan tidak menunggu lama. Datang utusan dari Yaman yang mengabarkan bahwa di tempatnya, di kerajaannya, di daerahnya ini sedang ada wabah yang menular dan bahaya. Yang bisa ngobatin ada ternyata kurma yang busuk. Dia cari. Ya, ternyata di Madinah sudah tidak ada yang punya kurma. Kecuali Abdurrahman bin Auf. Karena kurma busuknya semua sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Allah balas, Allah buktikan rezeki dengan cara instan. Dibelilah semua kurmanya Abdurrahman bin Auf dengan 10 kali lipat harga dia beli. Dengan harga kurma yang normal. Masya Allah. Ya. Abdurrahman bin Auf melihat peluang ini. Bisa jadi peluang ini diambil oleh orang lain. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak tidak mau ketinggalan. Peluang ini beliau ambil. Tidak ingin peluang ini jatuh ke orang lain. Jadi sekali lagi kawan-kawan, peluang. Maka ketika ada peluang, maka silahkan Bapak Ibu ambil peluangnya. Karena itu akan mengantarkan Bapak Ibu untuk mendapatkan rezeki dengan cara instan. Jauh lebih cepat. Yang ketiga, formulanya itu adalah action. Action ini aktif. Ya. Jadi aktif. Aktif apa? Berarti bagaimana setiap ada peluang atau tidak ada peluang, dia tetap aktif. Ada peluang atau tidak ada peluang, dia tetap aktif. Mau ini merupakan sebuah kesempatan atau tidak, yang penting dia action. Gerak saja. Tidak tahu hasilnya apa, yang penting gerak. Tidak memikirkan hasilnya seperti apa. Asal action saja. Nah, action itu apa? Yang bisa kita lakukan, yaitu adalah dengan cara menolong orang lain. Teman-teman bahagiakan orang lain. Teman-teman tolong orang lain. Minimal teman-teman doakan orang lain. Teman-teman di grup itu, insya Allah permasalahannya hampir sama dengan diri kita. Ya, bukan 90% itu bagian dari amanah. Maka doakan teman-teman kita. Sebutkan namanya. Mudah-mudahan si Fulan binti Fulan atau Fulanah binti Fulan atau Fulan bin Fulan dan seterusnya, sebutkan namanya, mudah-mudahan agar diselesaikan amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan agar bisa melunasi amanah-amanahnya. Dan ini dengan doa seperti ini, maka kalau kita berbicara di konteksnya doa saja, ini luar biasa ya. Kita baru berbicara di konteksnya doa, itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena tatkala kita mendoakan orang lain dan orang lain nggak ngerti kalau kita doain, maka akan diaminkan oleh malaikat. Peluang dikabulkan ini jauh lebih besar. Dan tatkala kemudian
malaikat tadi sudah selesai mengaminkan doa kita untuk orang lain, maka kembali malaikat tadi akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Ya, nolongin orang lain. Minimal dengan doa, apalagi nanti dengan bantuan uang dan sebagainya. Ya, ini akan jauh lebih besar lagi. Ya, salah satunya adalah dengan bagaimana kemudian kita bisa membuat orang lain itu tersenyum, bagaimana kita bisa membuat orang lain itu bahagia. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, yang di hatinya yakin bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin bahwa setiap amal perbuatan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kamu menolong agamanya Allah, nolongin agamanya Allah, bahagiakan orang lain, maka niscaya Allah yang akan menolong diri kita, yang akan membahagiakan diri kita. Bahkan nggak sampai di situ, wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan menjaga kedudukan kita. Allah akan menjaga diri kita tetap bahagia. Ini kuncinya. Ya. Dan sekali lagi tadi kita sebutkan di awal bahwa definisi rezeki itu adalah sesuatu yang membuat hati kita itu bahagia. Dan tatkala kita melihat orang lain itu tersenyum, tatkala kita melihat orang lain itu bahagia, maka disitulah kita sebenarnya juga akan mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah rezeki yang besar. Karena tidak semua orang itu bisa bahagia. Ya, saya ulang lagi, tidak semua orang itu bisa bahagia. Tetapi semua orang itu berhak untuk bahagia. Dan yang bisa membahagiakan diri kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Ini adalah sungai. Tenang alirannya, ya. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah main ke bendungan, ya. Bapak Ibu bisa lihat di bendungan itu airnya tenang, ya. Airnya tenang. Tetapi bisa juga air itu dibikin kenceng alirannya, deras alirannya. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan atau bisa kalau pernah main ke bendungan itu bisa dilihat, ya. Bendungan itu ketika semua pintunya ditutup rapat, maka airnya itu akan tenang, berhenti mengalir, tidak bergerak. Ya. Tetapi ketika pintu 1 mulai dibuka sedikit, pintu 2, pintu 3 dimulai dibuka lagi lebih besar, pintu keempat juga dibuka, maka alirannya ini akan semakin deras. Bapak Ibu, ketika kemudian kita berbicara tentang aliran sungai, aliran yang ada di bendungan, air itu akan mengalir jauh lebih deras manakala air itu dialirkan, tidak didiamkan begitu saja. Maka sama juga dengan rezeki kita itu akan mengalir terus-menerus, manakala kita pun juga mengalirkan terus-menerus. Jadi tidak ditahan. Air itu kalau kemudian didiamkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan banyak penyakit, kemudian airnya jadi keruh dan sebagainya. Tetapi ketika air itu dialirkan, alirannya semakin banyak, maka justru disitulah kemudian airnya akan bergerak dan sehat. Bersih airnya. Tidak jadi penyakit. Begitu juga dengan harta kita, dengan rezeki kita yang sudah. Kalau kita mengumpulkan harta, kumpulkan rezeki, kita diamkan saja, tidak kita bagikan untuk orang lain, untuk kemanfaatan orang lain, maka justru disitulah harta kita akan menimbulkan penyakit. Maka kuncinya Bapak Ibu, ketika ingin mendapatkan aliran rezeki yang deras, mendapatkan rezeki secara instan dengan banyak, maka harus dialirkan. Jangan didiamkan saja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengalirkan air tersebut? Ya, yaitu adalah rahasianya yaitu dengan sedekah ataupun infak. Tetapi bukan sekedar sedekah ataupun infak saja, ada aturan mainnya. Ketika sedekah atau infak kita itu pengen segera direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada kuncinya, ada caranya, ya. Bukan sekedar kemudian kita lepaskan begitu saja. Kita akan cek, ya. Ada di Quran, ya. Yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin
wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ada di surat Al-Baqarah ayat 215. Nanti boleh dibuka ya. Surat kedua ayatnya 215 ya. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah, di sini ketika Bapak Ibu ingin berinfak atau bersedekah, maka perhatikan urutannya ya. Yang pertama adalah orang tua. Maka bahagiakan dulu orang tua, bagi rezeki kita, bagi infak kita untuk orang tua dulu. Meskipun orang tua kita termasuk orang yang kaya raya, tetap kita bagikan. Karena infak itu tidak ada batasan, ya, beda dengan zakat Bapak Ibu ya. Kalau infak itu boleh kepada siapa saja, tidak ada batasan. Tapi kalau zakat ada batasnya, 8 asnaf yang sudah disebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Nah, kalau kita berbicara di sini, maka infak ini satu kepada orang tua, ya. Jangan berinfak kepada orang lain sebelum orang tua kita. Ya, jangan terlihat royal di luar, tetapi kita orang tuanya tidak diperhatikan. Meskipun orang tua tidak minta, tetap kasih, ya, tetap kasih, ya, seperti itu. Maaf. Tolong ya yang baru gabung unitnya diperhatikan. Oke. Yang kedua, yang pertama ada orang tua, yang kedua yaitu adalah kerabat. Kerabat itu ada dua. Satu, kerabat dari sisi kekeluargaan. Jadi misalnya ada paman, bibi, pakde, bude, uwa, apalagi ya. Ya seperti itu. Ya. Meskipun tempat mereka berjauhan dengan rumah kita, mereka adalah kerabat kita. Kerabat yang kedua yang dimaksudkan adalah kerabat yang rumahnya paling atau berdekatan dengan rumah kita, itu kerabat. Samping kanan, kiri, depan, belakang rumah kita itu kerabat. Ya. Jangan sampai kemudian kita tidak memperhatikan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Di luar ada yayasan ini, ada yayasan itu, kita infaknya sangat banyak. Ya. Tetapi di lingkungan sekitar justru malah kita tidak perhatikan. Dan pernah kita sampaikan kisahnya bahwa orang amal ibadahnya akan hangus semua, tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala di sekitar kita, di lingkungan rumahnya masih ada orang-orang yang tidak bisa makan, masih ada kelaparan, maka amal ibadah kita akan sia-sia. Maka perhatikan ya. Kalau saya sering menyampaikan adalah 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri. Itu yang akan kita menjadi a priori pertama ya. Kerabat ya tadi ya. Yang ketiga, anak yatim. Ya. Anak yatim itu dekat dengan Rasulullah. Suaranya putus-putus Ustaz. Putus-putus ya. Mohon maaf ya, mungkin barangkali jaringan. Ya, baik, mudah-mudahan kita lanjut ya. Anak yatim ya yang ketiga. Jadi silahkan ya, anak yatim mau penghafal Quran ataupun tidak, tetap kita bisa santuni mereka, kita berikan infak kita. Yang keempat adalah orang miskin. Baik itu di sekitar maupun yang berada jauh dengan rumah kita. Dan kemudian yang berikutnya adalah fisabilillah ya. Fisabilillah itu adalah orang yang dalam perjalanan atau dalam kegiatan keagamaan. Itu masuk dalam fisabilillah. Sekali lagi, ini 5 urutannya ya. Orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan fisabilillah. Insya Allah ketika kita bisa kepada 5 golongan ini, maka infak kita ataupun sedekah kita akan jauh lebih cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita pada malam hari ini. Insya Allah dengan 3 formula tadi, mau salah satu ataupun 3-tiganya kita terapkan, insya Allah akan mendapatkan rezeki secara instan. Baik, demikian Bapak Ibu. Kita akan sambung dengan diskusi dan sharing ya. Silakan yang sudah punya pertanyaan atau mau menyampaikan sesuatu, sharing, diskusi diperbolehkan. 1 boleh dengan angkat tangan, raise hand. Yang kedua boleh juga dengan menuliskan pesan chat ya, silakan ya, menuliskan pesan yang ada di
di chat. Baik, ini ada Bu Heni Budi Rahayu. Ya, silahkan Bu, sudah resen. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, sharing, silahkan. Boleh Iya, Pak Ustadz. boleh perkenalan diri dulu, nama siapa dan dari mana agar teman-teman juga bisa tahu dan saling kenal. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Budi Rahayu. Saya berasal dari Blitar, Jawa Timur. Oke, silakan Bu. Pak Ustadz mau tanya, untuk Ya, boleh. sedekah yang harus kita keluarkan itu, apakah ada berapa persen seperti zakat atau bagaimana? Ya. Jumlahnya yang harus dikeluarkan. Oke. Terima kasih, Pak Ya, Ustadz. baik. Itu saja pertanyaannya. Iya. Oke, baik ya. Ini tidak ada batasan kalau untuk sedekah ya, minimal 2,5%, bisa sampai 100% dipersilahkan ya. Kalau teman-teman pengusaha biasanya 20%. Silahkan ya, boleh ya. Buat pengusaha ini saran saja 20%. Tapi kalau saya masih di angka 10% ya, tidak apa-apa ya, silahkan. Masih bertahap ya. Kalau awal 2,5% dulu tidak apa-apa. Nanti naikkan lagi, insya Allah demikian. Terima kasih, Pak Ustadz. Oke, baik. Lanjut ada Bu Iski ya. Silakan, mungkin bisa disampaikan nama dan juga dari mana. Ya Pak Ustadz, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iski dari Serang Pak Ustadz. Ya, ini saya mau menanyakan tentang tadi untuk yang mendoakan orang lain Pak Ustadz. Oke. Ini kalau untuk mendoakan orang lain itu setiap kita sholat fardu itu minimal berapa orang Pak Ustadz yang kita doakan? Itu yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua itu kalau misalkan kita mendoakan orang lain gitu ya, apa harus wajib gitu menggunakan bin siapa gitu Pak, atau binti siapa begitu Pak Ustadz. Misalkan saya mendoakan orang tua saya atau misalkan keluarga saya yang lainnya. Saya kan sukanya nyebutnya cuman yang gini aja Pak Ustadz, untuk ayah saya gitu aja Pak Ustadz, tapi nggak nyebutin namanya, itu masalah atau enggak gitu ya, lebih baik yang mana gitu. Yang ketiga Pak Ustadz, tentang infak dengan orang tua nih Pak Ustadz. Iya. Kan kalau orang tua itu biasanya sukanya kalau orang tua saya ya Pak Ustadz ya, kalau misalkan ada anaknya ngasih uang gitu ya Pak Ustadz ya, walaupun sekedar untuk inilah jajan-jajan gitu istilahnya gitu ya Pak Ustadz, kadang menolak ya begitu Pak Ustadz. Kalau misalkan selain dengan uang, misalkan saya kasih dengan makanan kesukaannya ataupun yang lain, itu bagaimana Pak Ustadz, boleh apa enggak? Itu aja Pak Ustadz. Oke, yang pertama tadi apa tadi? Ini Pak Ustadz, yang minimal mendoakan orang lain itu berapa sehari? Oke, ya. Baik ya. Makasih ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iski dari Tangerang ya. Yang pertama, Serang Pak Ustadz. Oh Serang, mohon maaf itu. Iya. Tapi sama-sama Banten ya. Baik, yang pertama tentang mendoakan orang lain itu berapa? Gitu. Kalau di grup Manut Quran saya pernah share ya, teman-teman yang ingin dilunaskan amanahnya, maka silahkan doakan 10 temennya ya per hari minimal ya, untuk yang punya temannya yang punya amanah agar dilunaskan amanahnya oleh Allah gitu kan. Nanti doanya akan kembali kepada diri kita. Kalau kemudian pertanyaannya berapa, ya tidak ada batasannya, silahkan ya, berapapun boleh ya. Kalau teman-teman yang ikut 30 hari challenge, maka doanya adalah saling mendoakan antar satu grup ya. Satu grup itu ada 20 anggota ya, jadi satu kelas ada 20, itu berarti harus didoakan semua ya, 20 orang itu masing-masing itu setiap hari sampai nanti 30 hari. Itu nanti kan kerasa banget kalau sudah 30 hari itu akan kerasa banget ya. Alhamdulillah ini sudah ada 12 grup, 12 kelas ya, challenge Manut Quran, dan yang Agustus besok sudah ada 4
yang sudah booking seat, silakan nanti juga ketika ada yang ingin booking seat untuk bulan Agustus, program 30 hari challenge diperbolehkan ya. Ini tentang doa orang lain. Kemudian doa perlu sebutin nama enggak? Nah, ini kalau kemudian ke orang tua kita ya cukup kita sebutkan orang tua kita boleh ya. Kalau mau ditambah nama juga diperbolehkan ya, karena orang tua kita kan jelas siapa orang tua kita. Tapi kalau kemudian untuk orang lain, pertanyaannya adalah Agus, ya, saya mendoakan Agus mudah-mudahan segera menikah misalnya. Ini Agus yang mana? Agus tuh banyak seluruh Indonesia. Ya. Tapi kalau Agus bin, nah itu pasti sudah satu orang. Tidak ada Agus bin itu dengan dua orang itu tidak ada. Karena Allah SWT ini sudah dengan garis keturunan itu luar biasa ya. Ini jalur keturunan itu luar biasa ya. Jadi sudah spesifik Agus bin siapa atau misalnya Agustina binti siapa itu jauh lebih spesifik ya. Atau misalnya orang sebutkan Udin tuh banyak sampai ada lagunya kan Udin sedunia ya. Udin yang mana nih kan begitu. Tapi kalau jelas nanti semakin jelas semakin mudah untuk Allah mengabulkan. Meskipun Allah sekali lagi kalau kita berbicara tentang Allah tahu kok yang saya maksudkan, ya iya betul ya. Tapi insya Allah nanti ada nilai lebih kalau kita jauh lebih lengkap. Kemudian infak kepada orang tua. Boleh nggak kita berupa makanan atau tidak uang? Boleh saja. Beliin baju, boleh. Berangkatin umrah orang tua, wow top nih. Ini infak luar biasa kalau bisa berangkatin orang tua untuk umrah ini luar biasa ya. Oke. Atau kasih yang lainnya lah boleh. Tiket liburan, beliin rumah. Ini luar biasa ya. Demikian Bu Iski mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik, kita akan lanjutkan. Yang lain barangkali ada yang mau langsung raise hand. Boleh angkat tangan, raise hand. Bu Heni lagi. Raise hand lagi ya. Oke, ya, silakan. Bu, ya. Boleh, silakan Bu. Iya Pak, mau tanya kalau untuk sedekah itu kita bagikan seperti halnya Jumat Berkah gitu, kita bagi-bagi nasi atau makanan selain tidak berupa uang atau mungkin sembako gitu, apakah boleh gitu? Boleh saja, boleh ya. Kalau sedekah itu jauh lebih bebas ya. Boleh Bu, bagus Allah ya. Terima kasih Pak. Oke, yang bagus lagi adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya. Misalnya kemarin pas masyarakat lagi susah nyari minyak goreng, nah bagi-bagi minyak goreng itu bagus karena kebutuhan masyarakatnya minyak goreng bukan beras misalnya. Pas misalnya petani gagal panen butuh beras berarti beras. Begitu seterusnya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau kemudian sudah banyak yang nyebar nasi bungkus misalnya kita ikut-ikutan nyebar. Waduh, ini ada berapa titik di kota-kota besar itu seringkali bertumpuk ya, satu orang bisa dapat 2 nasi ya. Akhirnya cuma diambil lauknya saja. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau satu proyek sudah dikerjakan oleh teman-teman yang lain, kita bisa ngambil proyek yang lain. Ini saran saya begitu ya. Insyaallah. Demikian Bu Heni ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik. Selanjutnya yang resen dulu ada Pak Wawan Sugiawan. Silakan Pak Wawan, bisa diperkenalkan diri dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Sugiawan dari Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Majalengka, oke. Silakan Pak Wawan. Pak Ustadz ini mau tanya, saya kan seorang fotografer ya. Oke. Itu setiap pendapatan tuh nggak tentu maksudnya hari ini dapat, terus mungkin hari besoknya dapat. Oke. Itu untuk mengeluarkan infak yang 10% itu setiap dapat uang atau mungkin bisa dikumpulin 1 minggu gitu. Oke. Bagusnya Pak Wawan dengan model kinerja Pak Wawan seperti ini, bagusnya begitu dapat upah langsung dikeluarkan. Karena apa? Karena kalau dihitung dulu dicatat, nanti ngeluarnya sebulan sekali atau sebulan sekali, waduh tiba-tiba banyak, ini jadi berat itu ngeluarinya.
Ya. Oh iya. Jadi makasih Pak Ustadz. lebih ringan langsung dipotong ya 10%. Iya. Untuk Allah nih dia. Insya Allah nanti akan dilancarkan untuk orderan yang berikutnya. Insya Allah begitu. Oh iya. Itu kan setiap sedekah subuh saya kasih ya. Dari 1 juta itu 25.000 disimpan di sedekah subuh. Terus yang 10%-nya berarti langsung aja ya? Langsung dipotong aja boleh, insyaallah. Oh iya. Makasih Pak Ustadz. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada ini Bapak atau Ibu ya, Ragil Sariningsih. Silakan, ini Bapak atau Ibu boleh perkenalkan diri dari mana? Assalamualaikum. Saya Hari dari Cibubur. Oke. Yang saya mau tanyakan, ini kan setiap bulan dari gaji suami itu kan diserahkan ke saya, dia selalu bilang gini, Dek, untuk yang 2,5% tolong dikeluarkan dan itu terserah kamu mau kemanakan gitu, pokoknya dipasrahkan ke saya gitu. Oke. Boleh nggak itu misalkan saya serahkan ke orang tua atau saudara gitu, atau harus ke orang lain kalau dari penghasilan? Oke, boleh. Dan caranya lebih bagusnya berapa persen dari? Boleh tanya penghasilannya berapa per bulan? 17 juta. Kalau 17 juta ini sudah masuk zakat. Jadi hitungannya 2,5% masuknya ke zakat. Artinya orang tua tidak masuk dalam asnaf zakat tersebut. Oh gitu. Iya, beda. Jadi zakat itu wajib, kalau infak sedekah itu sunnah. Jadi ini masuknya berarti sudah ke zakat, karena 17 juta. Maka silahkan bisa dikeluarkan kemana? Ada 8 golongan. Ada fakir, ada miskin, dan seterusnya itu sampai ada gharim, ada fisabilillah dan seterusnya. Ada di Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah. Ada di At-Taubah 60 ya. Ada 8 golongan, boleh dibuka. Nah, itu silahkan. Boleh langsung dibagikan. Misalnya karena lingkungannya banyak yang fakir atau yang miskin, boleh dibagikan langsung ya. Atau misalnya ternyata tetangganya kayak semua nih, kita di perumahan elit. Jadi tetangganya nggak ada yang miskin. Nah, bingung mau kemana? Nah, boleh lewat lembaga yang sudah dipercaya oleh dinas-dinas atau lembaga yang memang ngurusin tentang zakat. Itu boleh diserahkan ke mereka. Insya Allah seperti itu. Maaf Ustaz, mau tanya satu lagi. Untuk masuk zakat itu minimal penghasilannya sebulannya berapa? 7 juta. 7. Oh iya. Jadi nggak boleh ke orang tua ya Ustaz ya? Nggak boleh, karena ini masuknya zakat. Orang tua nanti di luar itu, Iya, yang memang selama ini emang ada di luar itu juga, cuman kadang-kadang suka ini boleh nggak sih sebenarnya, terus ada saudara atau kerabat kita gitu, boleh nggak? Atau misalkan teman kebetulan ada yang tiba-tiba WhatsApp, teh tolong dong, ada nggak gini-gini suka gitu kan? Nah itu boleh nggak dikeluarkan untuk mereka gitu loh? Kalau mereka masuk dalam 8 golongan tidak, misalnya teman saya miskin ini, atau teman saya fakir, atau teman saya misalnya mu'alaf baru masuk Islam, boleh. Atau teman saya gharim itu orang yang punya banyak hutang, tapi hutangnya untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk foya-foya ya. Jadi itu boleh masuknya gharim, itu boleh juga diberikan zakat tersebut. Oh, jadi kalau kayak maaf nih Ustadz, kalau misalkan kayak tiba-tiba ada yang minta tolong misalkan buat anak masuk sekolah atau apa, itu boleh nggak diniatkan dari itu? Maka dicek dulu ini termasuk keluarga yang seperti apa. Mohon maaf, karena kalau zakat ini harus berhati-hati betul, ini enggak boleh sembarangan ngasihnya. Jadi kalau sebelumnya nggak tahu nggak apa-apa kan Ustadz? Ya, jadi ini kan sekarang udah dapat pencerahan. Kalau enggak tahu insya Allah maha mengampuni. Enggak apa. Ya, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Baik ya. Kalau di Google juga ada kok, bisa diklik itu tentang salupalingnya itu ya. Basnas kalau tidak salah itu juga sudah ada. Bagaimana cara menghitung zakat penghasilan itu sudah ada, dan tinggal memasukkan angkanya saja nanti muncul zakatnya berapa dan
Kalau mau disalurkan lewat Basnas juga boleh. Ada nomor rekeningnya tuh di bawah. Itu ada di internet ya. Seperti Iya, itu. kebetulan Nah, memang tapi niatnya itu aja. kalau lingkungan memang lingkungan yang tadi banyak fakir miskinnya, langsung diberikan aja jauh lebih baik ya. Insya Allah seperti itu. Iya. Iya, baik Ustaz, Oke, makasih. bisa difahami ya. Baik. Iya. Oke, kita lanjut. Ada Bu Melarantika. Boleh berkenalkan diri, Bu? Nama dan dari Selamat mana? malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Saya Oke. Mela dari Tangerang Selatan. Oke, Bu Mela dari Tangsel. Oke, silakan Bu. Iya. Nah, jadi saya kan lagi belajar buat sedekah subuh gitu kan ya Pak Ustadz. Cuman kan sedekah subuhnya kan biasanya di rumah tuh nggak bisa ke masjid. Jadi saya biasanya sedekah subuhnya tuh melalui lembaga zakat gitu. Jadi dari online gitu langsung kan. Nah, cuman kan itu memang nominalnya kayak setiap hari itu kan nggak besar tuh ya Pak Ustadz. Kan kayak 10.000 atau 15.000 setiap harinya kayak gitu. Ya. Nah, tadi kan katanya yang diutamakan kan baiknya orang tua. Ya, oke. Ya kan? Cuman kayaknya kan nggak mungkin ya kalau kayak ngasih orang tua 10.000, 15.000 yang kayak gitu Pak Ustadz. Nah itu gimana tuh? Ya sekarang ngasihnya ke orang tua harus lebih banyak lagi. Ya begitu. Jadi silakan itu tetap jalan tidak apa-apa dan orang tua tetap dialokasikan sendiri. Insya Allah ada kok, rezeki itu ada. Kita niatkan aja insya Allah ada ya. Buat orang tua, bismillah lah ya. Dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan. Banyak kok teman-teman kita yang gajinya cuma 3 juta, tapi kalau dihitung pengeluaran sebulan bisa nyampe 5 juta, 7 juta. Dari mana ya? Dari Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan. Seperti itu. Tapi maksudnya untuk sementara kayak gini nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Oke, betul, boleh. Apa maksudnya tetap kasih aja 10.000, 15.000 ke orang tua gitu, apa nggak apa-apa? Janganlah orang kita harus menghargai orang tua ya. Kasih yang terbaik untuk orang tua kita ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya nih Pak Ustadz, income-nya tuh masih nggak sebanding dengan, maksudnya ada hutang yang harus diselesaikan dulu gitu. Nah itu baiknya tuh gimana sih? Kita apa tetap zakat dulu yang 2,5% itu sebenarnya sih tetap dikeluarin. Cuman maksudnya idealnya tuh bagaimana sih tuh Pak Ustadz? Kalau hutang tetap dibayar ya, tetap harus dibayar, dialokasikan. Maka teman-teman ya, saya pernah menyampaikan, saya nggak tahu di video yang keberapa ya. Kita punya rumus 1, 2, 3, 4 ya. 1 itu 10%. 10% ini untuk infak dan zakat alokasinya. Jadi 10% dari penghasilan atau gaji kita itu untuk zakat dan infak. Artinya apa? Artinya kalau memang belum masuk nisab zakat, ya berarti 10% itu semuanya untuk infak. Tapi kalau misalnya gaji atau penghasilan kita sudah masuk nisab zakat, maka 2,5% dari 10% itu, ya artinya 2,5%-nya zakat, berarti yang 7,5%-nya adalah infak atau sedekah. Lalu yang kedua, mohon maaf ini mic-nya mohon untuk diatur dulu, suara dari mana ini? Yang kedua adalah 20%. 20% itu investasi. Investasi yang pertama itu bisa investasi tentang harta kita, misalnya emas atau mungkin dibelikan tanah dan seterusnya. Kalau belum cukup ya bisa berarti dibelikan emas dulu, nanti kalau sudah banyak baru ditukar dengan tanah, dengan properti dan sebagainya. Investasi yang kedua itu adalah investasi leher ke atas. Tentang ini, isi otak kita ini, tentang mindset kita ini. Suaranya hilang Pak Ustadz. Oh, hilang ya. Baik, dengaran lagi? Sudah masuk suara saya ya? Ya. Jadi yang 20% tadi itu untuk investasi, salah satunya termasuk investasi otak kita. Ikut seminar, ikut training, bayar enggak apa-apa, beli buku enggak apa-apa. Nah, alokasinya untuk ini, untuk otak kita, untuk mindset kita. Ini mahal harganya Bapak Ibu ya. Ini mahal harganya, maka silakan dialokasikan. Saya begitu ya. Saya rutin dulu
Mulai dari SMA saya sebulan sekali pasti beli buku ya. Alokasi dari uang jajan saya, sekolah saya alokasikan untuk beli buku. Nah, begitu, silakan. Karena ini penting untuk otak kita. Maka investasi tadi 20% dari gaji atau penghasilan kita itu untuk leher ke atas. Dan juga tadi investasi yang jangka panjang, misalnya emas dan seterusnya. Dan yang ketiga, 30% bayar hutang. 30% itu untuk bayar hutang, silakan. Alokasikan pokoknya 30%. Cukup nggak cukup, harus cukup 30%. Gimana caranya? Ya. Yang 40% itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Habiskan. 40% itu Bapak Ibu boleh habiskan untuk kebutuhan selama satu bulan. Maka kalau teman-teman, saya tidak punya utang gimana Ustadz? Ya sudah, berarti yang 30% itu ditarik ke atas untuk investasi. Ya, jadi jangan sampai kemudian ketika teman-teman, saya nggak punya utang Ustadz, karena 30% saya nggak punya utang, alokasi masuk ke pengeluaran kebutuhan kita jadi 70%. Nggak bisa, jangan seperti itu ya, jangan boros-boros. Ya, maka silakan yang 30% masukkan ke investasi ketika tidak punya utang. Tapi kalau punya utang, maka alokasikan ini untuk bayar hutangnya. Yang 40% habiskan untuk kebutuhan. Enggak cukup ini, Ustaz. Ya, gimana caranya biar cukup? Apa? Ya, diirit-irit atau penghasilannya ditambah. Gitu ya. Penghasilannya ditambah. Itu Bu Mela? Ya, Pak Ustadz. Nah, itu kan tadi kalau komposisinya jadi terbalik gimana tuh? Terbalik bagaimana maksudnya? Kan tadi kan katanya kalau misalnya nggak ada hutang yang 30%-nya itu jatahnya jadi untuk investasi gitu kan. Oke, betul. Nah, kalau komposisinya terbalik, hutangnya lebih besar tuh gimana dong? Enggak apa. Tetap yang penting dicicil, diusahakan ya. Silahkan. Maka jadi nanti ketika 30% itu tidak cukup, maka gimana caranya agar cukup? Yaitu dengan cara menambah penghasilan. Nanti 30%-nya jadi besar. Contoh misalnya, penghasilan sekarang 10 juta. Jatah untuk bayar hutang 3 juta. Nggak cukup. Orang hutangnya angsurannya 5 juta, Ustaz. Oke, bagaimana agar angsuran jadi 5 juta? Berarti dari 3 juta naik jadi 5 juta. Kalau yang 30% itu adalah 5 juta, berarti nanti komposisinya yang 20% itu jadi berapa? Ya, tinggal dikalikan aja nanti. Begitu seterusnya. Jadi intinya walaupun kita ada hutang, kita tetap harus mengeluarkan zakat yang tadi yang zakat dan infak itu ya, Pak Ustadz, nggak ada alasan gitu ya mau ada hutang juga ya. Oke. Kecuali ini ada kecualinya. Kalau Bapak Ibu punya gaji 10 juta, hutangnya 8 juta, bayar hutangnya. Lunasin dulu deh. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Kalau cicil kan beda ya kalau hanya cicil. Tapi kalau bisa lunasin aja semuanya. Beres nanti. Tapi nanti saya kurang Ustadz pengeluarannya. Enggak apa-apa, yang penting utang lunas dulu gitu ya. Oke, bisa dipahami Bu Mela dan kawan-kawan yang lain ya. Siap Pak Ustadz. Oke, baik, siap. Lanjut ada Bu Atika. Silakan Bu. Boleh perkenalkan dari mana? Baik, Bu Atika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, saya Atika dari Jember, Ustadz. Oke, baik. Silakan Bu Atika dari Jember. Saya ingin menanyakan perihal untuk bisnis ya, Ustadz. Begini, bagaimana menyikapi karena saya mempunyai customer yang ada di grup yang sudah tidak aktif lagi dengan kita, tetap kita pertahankan di grup atau bagaimana? Karena hati ini kadang-kadang begini, Ustadz. Misalnya customer tersebut sudah tidak mau promosi, sudah tidak mau apa, tetapi tidak mau meninggalkan grup gitu. Jadi apa materi kita yang kita share, apa yang kita buatkan, editing dan sebagainya, diterima mentah aja gitu, Ustadz. Jadi ketika mungkin ada orderan, beliaunya tidak ada orderan gitu, Ustadz. Apa yang harus kita sikapi? Itu yang pertama ya, Ustadz. Yang kedua,
bagaimana menyikapi hasil apapun yang akan kita terima dengan rasa ikhlas. Misal kita sudah promosi, sudah editing, sudah lain sebagainya, tapi ternyata setiap akan menerima hasilnya masih ya belum sesuai dengan target kita, misalnya gitu, Ustadz. Bagaimana cara menguatkan hati ini untuk terus untuk terus berusaha lagi dan tetap ikhlas begitu loh, Ustadz. Oke, baik. Ya, baik. Dua itu pertanyaan saya, Ustadz. Terima Atika, kasih. nih, baik. Bu Atika ini jualan online ya, mudah-mudahan betul dilariskan dagangannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal Customernya alamin. yang diam-diam tadi mudah-mudahan bisa segera bangkit lagi dan semangat lagi. Ini nanti pembahasannya kayak yang terkait dengan poin 1 nanti sebenarnya panjang, nanti saya ambil poin ringkasnya. Dan nanti bisa belajar jauh lebih nanti di forum yang lain terkait dengan bagaimana kemudian kita mengatur customer ataupun reseller agar kembali beli lagi atau semangat untuk jualan lagi kan begitu. Betul. Intinya begini. Intinya berikan punishment and reward. Berikan punishment and reward. Punishment-nya apa? Punishment ketika dalam 1 bulan tidak ada penjualan. Oke, out. Berikan reward ketika terjadi penjualan sekian sampai target sekian, berikan reward hadiah. Nah, seperti itu. Intinya di situ nanti terkait dengan teknis sebaiknya ada di kelas khusus ya terkait dengan hal ini. Itu sih, dan ini berarti tidak apa-apa ya, Ustadz ya? Tidak apa-apa. Oke, boleh tidak apa-apa ya. Dan ini tidak hanya dialami oleh Bu Atika aja, banyak di luar sana yang seperti itu, tidak Bu Atika saja ya. Yang kedua terkait dengan bagaimana nih Ustadz, kita sudah jualan nih promosi, tapi ternyata kok nggak ada pembeli ya. Nah, gitu. Ini kaitannya dengan husnudon. Bagaimana kemudian kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hasilnya. Jadi kalau kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin melakukan promosi dengan baik, dengan gambar yang baik, dengan copywriting yang baik, kok ternyata nggak nyantol pembeli nih ya. Gimana nih? Wah, itu nanti kita pasrahkan lagi ke Allah SWT. Dan kemudian yang harus kita pahami adalah bahwa jangan sampai kemudian kita menuhankan ikhtiar. Rezeki itu bukan karena kita promosi. Rezeki itu bukan karena kemudian datangnya bukan karena kita sebar brosur, kita sebar copywriting, bukan. Itu memang sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mendatangkan asbabnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi Allah tidak seperti itu untuk mendatangkan rezeki, mendatangkan pembeli. Ada banyak teman-teman yang justru pembelinya itu datang orang-orang yang tidak pernah kita share sama sekali. Orang-orang tidak pernah kita kirim brosur sama sekali. Orang-orang tidak pernah kita tawari sama sekali. Ada banyak, Allah bisa datangkan seperti itu. Tapi kalau kemudian kita fokusnya hanya pada ikhtiar yang kita lakukan, jadi kita menuhankan ikhtiar tadi, ya tadi kalau kemudian nanti ada hasil yang tidak kita inginkan, maka akan kecewa. Betul. Yang kedua, yang perlu kita pahami bahwa datangnya customer, datangnya pembeli kita saat ini itu bukan karena promosi kita hari ini. Bisa jadi customer kita hari ini beli itu karena promosi kita di pekan yang lalu, di bulan yang lalu, atau mungkin di bulan-bulan sebelumnya. Ada kok banyak yang saya tuh sudah kenal produk ini itu lama, Ustadz. Sudah lama. Saya baru 3 bulan itu baru sadar dan saya baru beli. Ada juga seperti itu. Ada yang pembeli kita hadir itu karena promosi kita di minggu yang lalu. Nah, itu ada. Termasuk teman-teman Bapak Ibu Ustadz-ustadz yang ada di grup ini beli buku Manut Quran juga karena tiap hari lihat postingan di Facebook, di Instagram yang teman-teman lakukan promosi itu. Pertama juga apa ini? Lama-lama bisa jadi di promosi yang kesekian atau di promosi yang berapa, itulah kemudian teman-teman baru ngeh dan beli bukunya. Benar ya? Betul. Nah, seperti itu insya Allah ya. Iya Ustadz. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih banyak Ustadz. Semoga Ustadz panjang umur, sehat. Amin insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tuh Oppo A12 nih. Siapa mungkin? Silakan, monggo
boleh disampaikan perkenalan diri dan dari mana asalnya. Silakan Pak, yang Oppo A12 karena tidak ada namanya saya tidak bisa menyebut ini. Silakan Pak. Yang HP-nya Oppo A12 ini. Silakan Bapak. Ada yang mau disampaikan Bapak? Bapak siapa ini? Mohon maaf kaosnya kuning. Ada yang mau disampaikan? Bagus, tapi nggak ada yang berani. Sudah ada. Atau kita lewati? Itu Bapak Ginanjar. Nggak tahu, nggak ada. Silakan Pak, ini mohon maaf namanya di sini ada Oppo A12 soalnya. Bukan nama personal, jadi saya tidak bisa menyebut namanya. Ya, silakan. Boleh. Yang sudah melambaikan tangan. Diperkenalkan Pak, namanya siapa dan dari mana? Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Haryanto dari Pak Suruhan. Oh, Pak Haryanto. Mohon maaf, soalnya ini nama yang tertera itu Oppo A12. Oh iya. Tidak namanya. Mungkin di pekan besok bisa diganti nama sehingga nanti mudah untuk menyebutnya. Silakan Yang Pak. mau saya tanyakan mengenai infak kepada orang tua. Oke. Ini keadaan sekarang kan orang tua sudah tiada. Oke. Itu cara infaknya gimana Pak Ustadz? Oke. Bapak Haryanto, silakan infak itu di atas namakan orang tua. Ya. Atas nama orang tua kita, bapak kita tuh namanya siapa, bin siapa, ibu kita itu siapa, binti siapa, begitu. Insya Allah nanti pahalanya akan sampai ke orang tua. Ya, tidak sekedar doa saja, tapi pahala infaknya akan sampai kepada orang tua kita. Insya Allah demikian, Pak Haryanto. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh bacain chat dulu ya. Sebelum ke Bu Warsi ini, saya bacain chat dulu. Masya Allah ini lumayan banyak chatnya yang belum dibaca. Saya urutkan dari atas. Masya Allah. Baik. Mohon maaf, ini saya ke chat dulu ya, sebelum nanti lanjut gini. Oke. Ada Pak Bambang, ini saya Bambang, maaf katanya sebaiknya kita bersedekah dalam bentuk uang atau makanan ya. Tadi sudah kita jawab Pak Bambang, disesuaikan dengan kebutuhan Pak Bambang. Kalau memang masyarakatnya butuh uang, kasih uang ya. Kalau masyarakatnya pas butuh makanan, butuh sembako, butuh nasi, kasih nasi. Insya Allah jauh lebih pas, sesuai dengan kebutuhan. Saya mau nanya, oke. Ada Bu Rini Kartika Sari. Perihal keuangan, tapi sedangkan kita sendiri sedang di posisi belum dikasih rezeki lebih. Nah, suka merasa tidak tega. Tidak apa-apa, ini harus ditegakan. Kita memang tidak punya. Jangan sampai kemudian malah kita pinjam ke pinjol ya. Ini banyak teman-teman kita begitu. Karena ingin nolong temannya, ingin nolong saudaranya, akhirnya kita malah jadi korban pinjol. Jangan ya, ini justru malah membuat diri kita sengsara. Tidak boleh zalim terhadap diri kita sendiri, tidak boleh. Oke, jika kita mengetahui nama ya baik. Kalau tidak tahu, oke. Ini minal muslimin wal muslimat ini kalau untuk umum ya. Kalau lebih khusus boleh tadi sebut nama. Oke. Ada satu lagi Bu Rini. Kenapa Kita kumpulkan kasih orang tua, adik. Oke, boleh ya dikumpulkan kasihkan ke orang tua, boleh, adik boleh. Kalau ke mertua serahkan zakat, enggak boleh. Tadi sudah kita sampaikan ya. Orang tua tidak masuk dalam asnaf ya. Oke. Enggak boleh dikasih. Ya, enggak boleh. Kemudian orang tua itu menjadi tanggungan kita ya. Masuknya infak wajib ya, jangan dikasih zakat. Nah, ketika terlihat hutang, mana yang lebih kita dahulukan, bayar zakat atau bayar hutang? Baik ya, tadi sudah kita jelaskan di depan ya terkait dengan hutang dan zakat. Oke, zakat lagi-lagi ini kita sudah ada 8 asnaf, 8 golongan ya. Ada Bu Emilia,
urutannya ada di atau bahayat 60 ya. Kalau urutannya pertama adalah fakir dulu baru ke miskin. Oke, income 7 juta tapi ada ma'anah tidak 3 juta. Zakatnya dikeluarkan dulu, 7 juta itu kecil ya. Mau tanya soal sedekah paling utama ke orang tua dulu. Oke, betul. Tapi orang tua tidak menerima, malahan pemberian adik diterima. Ya, dipikirkan caranya gimana ya, Pak Khalid ini. Kasih strategi lah. Insya Allah orang tua tuh mau ya. Bahkan infak 10% untuk orang tua. Untuk dibagikan untuk orang tua. Boleh ya, kalau infak ke orang tua boleh. Berapapun. Oke. Boleh dilakukan di beberapa hari ke depan ya. Idealnya harus dilakukan di hari itu ya. Pak siapa ini? Bu Raminan ya, tapi kalau misalnya belum, boleh dilakukan di hari esok ya, Bu Raminan, untuk program 30 hari challenge. Oke, kemudian bersedekah keluar 10 dari pendapatan kita. Belum bekerja. Oke. Kalau nafkah dari suami, silakan izin dulu ke suami ya, Bu siapa ini? Bu Reni ya, silakan izin dulu ke suami. Kita punya usaha online, harian, bagaimana? Zakat dihitung tahunan sebenarnya ya, hitungnya adalah tahunan, nisab itu tahunan, tapi cara mudahnya adalah ke bulanan. Bu Erna, silakan dihitung. Maka penting kalau punya usaha online ada pembukuannya sehingga jelas nanti. Infak untuk orang tua, ini berarti maksudnya adalah kita infak atas nama orang tua. Begitu Pak Roman ya. Bukan kita infakkan ke orang tua sudah meninggal ya, tapi kita infak atas nama orang tua. Kita lanjut ke resen, ada Bu Warsini. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalkan nama dan dari mana? Saya Ibu Warsini dari Bekasi Utara, Ustaz. Oke, silahkan Bu. Ada 2 pertanyaan ya. Yang masalah mendoakan kerabat kita yang punya amanah. Oke. Apakah boleh keluarga dekat kita ada yang sama kita gitu punya amanah yang besar juga? Apa boleh dalam doa kita mendoakan yang itu aja gitu, Ustaz? Mendoakan maksudnya, itu saja masuk gimana? Saudara kita, mendoakan saudara kita gitu. Karena kita tahu beliau juga punya amanah sama kayak kita gitu. Boleh. Saudara itu kan tidak satu rumah, itu berarti sudah orang lain ya. Iya, seperti udah itu. orang lain. Oke, boleh Bu ya. Kakak, adik, ya. Paman, bibi, Pak De, Uwa, Bude ya. Boleh disebutkan satu persatu. Baik Ustadz. Yang kedua untuk sedekah subuh, karena kita perempuan sholatnya di rumah, kita kumpulin sedekah subuh gitu, kita buka sebulan sekali. Tapi ada terbesit di hati saya, boleh nggak sedekah subuh yang sudah terkumpul buat cicil utang, Ustadz? Tidak boleh ya, karena sudah dikeluarkan sedekah subuh itu. Begitu kita sudah niat di waktu subuh, kita keluarkan, kita masukkan di celengan atau di kotak atau di apapun, itu sejatinya sudah menjadi hak orang lain, bukan menjadi hak kita. Untuk infak gitu ya Ustadz, tapi kalau buat bayar utang artinya itu kebutuhan kita gitu ya. Betul banget. Oh iya, baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau memang niatnya nyimpen duit, bukan infak pagi, bukan infak subuh gitu Bu ya. Enggak Ustadz, sedekah subuh. Baik, kalau kita sudah niatkan untuk infak, untuk subuh, untuk sedekah, itu sudah menjadi bagian dari orang lain, bukan bagian diri kita sendiri, meskipun masih berada di rumah kita. Oke. Gini Ustadz, kan setiap subuh gitu kita niatnya beda-beda gitu. Setelah terkumpul, misalnya kita ke orang tua atau ke yatim, boleh nggak? Padahal kan setiap subuh itu niatnya beda-beda. Boleh saja. Boleh saja. Yang penting kita sudah sedekah subuh. Nanti kalau sudah terkumpul mau diserahin kemana saja boleh ya, seperti itu. Baik Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada Pak Ginanjar.
Silakan Pak Ginanjar perkenalkan diri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya untuk mengenai jika kita mau menolong seseorang Ustaz ya. Apa namanya? Kita untuk menolongnya itu dari hasil pinjaman Ustaz yang tadi seperti Ustaz bilang tadi itu. Nah itu kira-kira bagaimana untuk hukumnya? Sama yang kedua Ustaz, tadi ada kata-kata itu kalau kita punya rezeki lebih bisa digunakan untuk menolong agama Allah ya Ustaz ya. Itu yang saya belum paham kategori menolong agama Allah itu misalnya apa aja Ustaz kira-kira? Mungkin siap. itu aja Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Pak Ginanjar. Dari mana tadi Pak Ginanjar? Dari Bogor Ustaz. Bogor ya, baik Masya Allah ya. Pak Ginanjar, yang pertama terkait dengan infak kita pinjam orang lain atau pinjam kemana gitu ya. Kalau cara hukum boleh-boleh saja infaknya sah. Ya, secara hukum infaknya sah. Tapi kalau kemudian kita lihat tadi ke bagian adab dan sebagainya, menurut saya ini nggak pas gitu ya. Kita nggak punya, jangan dolim untuk diri kita sendiri, apalagi teman-teman yang pinjol ini Masya Allah banyak ya yang sharing ke saya itu hampir 50% itu mereka gara-gara ngasih atau menolong orang lain itu ya Masya Allah. Jadi mereka enggak punya tapi berusaha memaksakan diri untuk nolong orang lain dan itu jatuhnya ke riba, ke pinjol gitu. Akhirnya nggak bisa selesai, nggak bisa bayar. Begitu nggak bisa bayar, buka lagi pinjol kedua, pinjol ketiga, dan seterusnya. Ini dolim terhadap diri sendiri. Jangan begitu. Ya. Kalau pinjam ke orang lain yang tidak riba dan kemudian akadnya jelas, ya diperbolehkan. Maka tadi Pak Ginanjar, kalau pertanyaannya adalah terkait dengan hukum sedekahnya, infaknya boleh, sah ya. Tapi kalau kemudian ini harus dolim terhadap diri kita sendiri, memaksakan diri kita dan masuk ke ranah riba dan seterusnya yang kemudian berkepanjangan, nah itu jadinya dosa untuk diri kita sendiri. Itu Pak Ginanjar ya. Maka jangan dilakukan teman-teman ya. Kalau memang tidak punya, tidak bisa bantu, ya sudah angkat tangan doa, doa sama Allah. Biar nanti Allah yang nolong lewat orang lain, bukan diri kita. Jangan dipaksa, Masya Allah ya. Saya kasihan juga nih nolong orang lain tapi justru malah kita masuk ke ranah riba, ke pinjol dan seterusnya ya. Meskipun itu kalau dihitung sedekahnya, infaknya boleh sah ya. Tapi jangan, ini dolim terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, nolong agama Allah bagaimana? Banyak ya. Nolong agama misalnya kalau di tempat Pak Ginanjar ada musola yang mungkin sudah mau ambruk, ya bangun Pak, bangun, ajak masyarakat untuk ngebangun masjid itu. Kemudian karpetnya sudah lusuh, sudah rusak, ya ganti yang baru agar jamaah nyaman. Kalau perlu kemudian di masjid itu kasih AC itu ya. Ini tidak apa-apa agar jamaah itu nyaman beribadah di masjid, itu boleh kasih fasilitas AC dan seterusnya. Atau misalnya di lingkungan Pak Ginanjar banyak yang belum bisa baca Al-Quran, maka Pak Ginanjar kumpulkan mereka dan kemudian ajari mereka untuk baca Quran. Ini termasuk juga nolong agamanya Allah. Misalkan juga Pak Ginanjar nggak bisa ngajar nih, ya sudah undang ustadznya, Pak Ginanjar kasih kafalah ke ustadznya, yang bayarin ustadznya yang ngajar, bukan Pak Ginanjar. Ini juga termasuk bagian dari nolong agama Allah. Jadi tidak mesti jihad ke medan perang Pak Ginanjar. Bisa dipahami Pak Ginanjar? Bisa Ustaz, bisa Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada Bu Ainur Hasanah. Boleh diperkenalkan diri? Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Hasanah dari Ranca Ekek, Bandung, Ustadz. Oke, silakan Bu. Salam kenal juga buat semuanya. Alhamdulillah saya baru banget gabung di grup ini dan baru pertama kali ikut Zoom kajian kali ini, Ustadz. Oke, baik. Alhamdulillah saya senang sekali, banyak ilmu yang didapat. Ya. Saya mau bertanya terkait yang mendoakan orang lain tadi, Ustadz. Oke. Itu kan
ikhtiar kita 30 hari ya. Nah, misalkan kita mendoakan di grup ini, grup 16, kan itu banyak sekali orang. Iya. Apakah kita boleh mendoakan dengan dikumkan? Misalkan mendoakan mudah-mudahan yang sama-sama memiliki amanah cepat diselesaikan. Itu dikumkan atau harus disebutkan satu persatu namanya? Oke. Kalau ingin kemudian Allah juga respeknya cepat, maka sebutkan satu persatu. Tetapi kalau mau dijamakkan boleh dikumkan ya. Apalagi nanti diperjelas kumnya untuk grup 16 misalnya ya, seperti itu. Iya. Oh, seperti itu ya. Terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua, Ustadz, kebetulan saya juga mohon doa dari semuanya. Sekarang saya lagi ikhtiar menambah penghasilan, membuat kue-kue hantaran seperti itu, dan mudah-mudahan doakan oleh semuanya saya selalu sehat dan orderannya mengalir terus ya Ustadz. Amin, amin insyaallah ya. Dan juga saya membuka les Ustadz, les baca Al-Quran buat anak-anak. Nah, insyaallah. Apakah saya boleh mempatok infaknya atau boleh. Boleh. Boleh ya, boleh. Itu Boleh, sebagai pengganti lelah saja. Jadi teman-teman jangan sampai kemudian terbawa arus atau terbawa emosi bahwa ini kan Quran, kita nggak boleh minta upah dan sebagainya. Sekali lagi menjadi guru ngaji, menjadi karyawannya Allah yang terbaik. Dan itu tidak ada orang di muka bumi ini yang sanggup membayar guru ngaji. Itu tidak ada. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun ada biaya yang dikeluarkan seseorang ketika belajar mengaji, maka itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebatas mengganti uang lelah sebagai kafalah, sebagai tenaga yang sudah dikeluarkan. Balasan tetap dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada di muka bumi ini yang mampu membayar guru ngaji. Insyaallah demikian. Baik. Jadi boleh ya Ustaz ya? Boleh, silakan. Nah, tapi mungkin kita lihat juga kemampuan orang tua masing-masing anak mungkin ya. Betul, itu juga perlu diperhitungkan. Tapi cara ini boleh ya. Silahkan. Baik Ustadz, demikian dulu dari saya untuk sementara. Mungkin untuk nantinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seiring saya bergabung di grup ini. Amin, amin, silakan. Nah, sekali lagi salam silaturahmi buat semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dikasih usia yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah jam 9.45. Izin untuk diselesaikan yang bertanya. Baik, selesaikan ya. Ini masih ada beberapa yang bertanya nih, insyaallah ya. Kita lanjut, ada Bu Arum. Silakan Bu, perkenalkan diri. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya rasa langsung saja karena sudah malam. Ya, baik Ustadz. Di sini saya mau tanya. Saya kan tinggal ada di Denpasar, Bali. Oke. Nah, untuk mengeluarkan sodakoh itu kan setiap subuh itu kan saya kumpulkan. Nah, apakah ada yang istilahnya yang diutamakan yang Muslim atau bagaimana? Karena memang di sini saya kos, terus tetangga-tetangga kan juga banyak yang non Muslim pastinya. Yang Muslim pun sudah mampu lah istilahnya. Banyak juga di jalan tukang parkir, pengemis itu banyak-banyaknya juga non Muslim. Jadi untuk selama ini yang paling aman saya masukkan ke masjid gitu kan. Kalau karena belum ada penjelasan tadi, mungkin itu mohon arahannya aja. Itu Ustaz, makasih. Baik, untuk infak ini boleh kepada siapa saja ya, silakan ya, termasuk non Muslim. Ketika memang mereka tidak punya, tidak apa-apa ya, silakan. Atau mereka memang profesinya, mohon maaf, secara ekonomi mereka di bawah, itu diperbolehkan. Ada satu kondisi misalnya di mana di Kalimantan ya, di Pontianak, di daerahnya Ustadz Lukman, itu di Masjid Kapal Munjalan sekitarnya itu non Muslim ya, 90% non Muslim, Chinese ya.
Dan itu santri-santri dari Munzalan itu setiap Jumat ya salah ya, sepekan sekali itu bikin buah dipotong-potong tuh. Santrinya keliling itu ke rumah-rumah non-muslim yang ada di sekitarnya itu, dibagiin itu buah-buah ke mereka. Dan mereka sangat senang gitu, menerima bingkisan buah itu. Dan luar biasa. Dan bahkan mereka jauh lebih yakin kepada teman-teman muslim daripada yang non-muslim. Bahkan ada satu tanah yang di sana itu hanya boleh dibeli oleh Munzalan, tidak boleh dibeli oleh yang lain. Seperti itu. Maka silakan Bu Arum, ketika memang ini menjadi sarana untuk atau wasilah untuk dakwah, maka dipersilahkan. Bahkan Nabi pun pernah ya, ketika itu sudah dibenci, dicaci maki oleh orang tua, buta di pojokan pasar, bahkan masih disuapi setiap hari ya, oleh Nabi, oleh Rasul kita. Nah, seperti itu. Pada saat itu beliau belum masuk Islam. Begitu Bu Arum. Baik, Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada Bu Rahmawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan diri Bu Rahmawati. Ya, perkenalkan nama saya Rahmawati dari Sukoharjo, Pak Ustadz, Jawa Tengah. Oke, baik, silakan Bu. Ya, tadi ada sharing tentang infak 1%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. Di sini yang ingin saya tanyakan untuk yang globalnya, karena usaha saya itu kan bimbel. Terus pendapatan saya itu perharinya nggak nentu, karena kadang itu kan anak bayar SPP itu per bulan di saat dia masuk. Seumpamanya masuk tanggal 2, per bulan tanggal 2 nanti bayar lagi. Itu kan saya juga punya karyawan 5. Itu hitungannya bagaimana Pak Ustadz? Untuk membayar karyawan dulu yang pokok-pokok dulu, terus infaknya itu gimana? Terus kalau mau zakat itu bagaimana gitu? Ini bimbel per bulan pasti ada pemasukan. Ya, yang saya ingin tanyakan itu apakah dihitung per akhir bulan, nanti totalnya berapa, pendapatan berapa? Terus kan saya harus bayar karyawan, terus karyawan itu kan saya kasih makan siang, kan? Terus sore itu kalau pulang saya kasih snack, makan di sini kadang dibawa pulang. Itu kan pengeluarannya juga dari bimbel itu. Itu maksud saya itu. Ya, maka silahkan ini terkait dengan keuangan, dengan pembukuan, silahkan. Tentu harus ada pembukuan, ada pemasukan, ada pengeluaran, ya, ada financial literasinya. Silahkan belajar, itu boleh. Nanti ada ketemu hitung-hitungan berapa pemasukan per bulan, berapa pengeluaran, itu nanti kemudian ketemu angka-angka di situ, berapa yang dikeluarkan nanti ketemu, ya. Silahkan, nanti lebih detail lagi kita bisa diskusi, karena ini ada hitung-hitungan angka yang harus secara detail, tidak boleh terlewat, dan kalau dijelaskan di sini tidak selesai. Intinya soalnya begitu. Saya juga... Intinya bahwa dihitung global dalam 1 bulan begitu. Karena saya juga menanggung orang tua, kedua orang tua itu alhamdulillah saya masih mampu. Dari pengobatan, dari kadang makan sampai kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah saya masih sampai saat ini masih mampu. Alhamdulillah ya. Maka nanti penting juga memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Ini masuk finansial ya. Ada hitung-hitungannya. Jadi harus dipisahkan antara keuangan pribadi dengan uang usaha, tidak boleh dicampur. Nanti jadi bingung ya. Itu Bu Rahmati ya, intinya begitu. Nanti kalau mau lebih detail nanti bisa ketemu atau bisa apa kita jelaskan, jabarkan lebih detail lagi ya. Baik, demikian Bu Rahmawati. Juga Pak Ustadz nunggu untuk wilayah Sukoharjo gimana? Ya, silakan ketika
Silakan untuk kopdar bisa dikoordinasikan dengan teman-teman di Sukoharjo dan Solo Raya ya. Insya Allah kita siap. Ya, untuk hari Ahad besok tanggal 17 kita ada kopdar di Surabaya ya. Di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Teman-teman yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto boleh merapat ya. Insya Allah tanggal 17 kita kopdar ketemu secara offline. Oke ya Bu Rahmati. Demikian kita lanjut, ada Bu Tita. Bu Tita dari Bandung, silakan. Bu Tita, Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz dan saudara yang lainnya, saya Tita dari Bandung Barat. Alhamdulillah ini kajian pertama saya juga. Langsung aja ya Ustazah. Ustadz, pertanyaan yang pertama itu tadi kan disebutkan penghasilan nominal minimal 7 juta itu termasuk ke dalam zakat. Dan kalau di bawah 7 juta itu termasuknya ke dalam sedekah atau infak, Pak Ustadz, dan pengeluarannya berapa persen? Ya, kalau infak kalau infak mah terserah berapapun boleh, ya, gitu. Tidak ada patokan. 10%, 20%, 30% boleh. Ya. Berarti yang di bawah 7 juta itu berarti tidak ada patokannya gitu Ustadz ya? Iya, betul. Kalau nanti cek di linknya Basnas itu kalau salah 6.667.000 kalau salah. Silakan nanti dicek ya. Ya maka kalau saya sebutkan ya 7 juta gitu aja biar gampang. Halo. Ya, halo. Putus-putus, Ustadz, maaf ya. Ininya. Ya, tadi betul ya. Silakan nanti kalau infak boleh berapapun, kalau zakat 2,5%, seperti itu. Boleh sudah dipahami, Bu Tita? Putus-putus, Ustadz, maaf. Putus-putus, Ustadz, barusan. Oke, ini putus enggak? Ini udah mulai normal lagi. Oke ya. Nah, silakan ya. Seperti itu boleh ya. Jadi sekali lagi untuk infak itu boleh berapapun. Kalau yang apa tadi zakat itu 2,5% besarnya. Seperti itu. Oh iya. Memastikan lagi Ustadz, berarti kalau penghasilan di bawah ya, sudah kita tangkap, berarti kalau di bawah 7 juta itu masih infak, sedekah, kalau di atas sudah zakat masuknya, begitu. Baik, sudah dipahami ya Bu Tita? Oh iya, baik Ustadz. Ustadz, ada satu lagi boleh? Pertanyaan. Boleh, silakan. Nah, gini misalnya, ketika suami istri itu sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan dan yang mengelola keuangan istri. Nah, kalau misal istri atau suami ingin bersedekah atau infak, harus izin terlebih dahulu atau baiknya gitu? Bagaimana Ustadz? Mohon petunjuk. Kalau kemudian dihitung secara hukum, maka tidak harus izin. Tapi kalau adab ya harus izin, seperti itu. Oh iya, baik Ustadz. Biar apa? Biar tidak ramai dalam rumah tangga, gitu. Siap Ustadz. Oke, paham ya? Ya, jazakallah Ustadz. Amin. Baik. Ya, nanti kita selesaikan sampai Bu Erna ya yang angkat tangan. Kita Bu Siti Aminah dulu, dipersilahkan. Bu Siti Aminah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Bu. Terima kasih. Real. Sesuai kisah-kisah Rasul sejak mohon maaf ini mic-nya Pak Musa bisa dijaga. Silakan aja Bu Aminah. Iya, terima kasih. Begini Ustaz, saya kan sudah mengumpulkan sedekah subuh ya ini. Oke. Sudah genap 30 hari. Oke. Itu kan mau saya sedekahkan ya. Iya. Sebagian untuk orang tua, terus sebagian lagi kalau saya berikan karena saya ngelola Jumat Berkah itu saya masih
Jumat itu bisa ya Ustadz? Boleh, boleh. Silakan Bu, boleh ya. Masuk ke Jumat berkah boleh, silakan. Oh gitu. Terus ini gini Ustadz, karena Jumat berkah itu kan kita juga menyiapkan makanan matangnya ya. Oke. Kayak bikin nasi, goreng atau yang sebagainya. Dari uang yang saya kumpulkan tadi, terus saya berikan itu seolah jadi makanan matang, bisa ya? Boleh, gitu, bisa, bisa. Oh iya, terima kasih. Ya, Insya Allah itu amin. Yang jadi ganjalan nantinya gimana, Baik, apa siap. boleh apa tidak. Baik, Oke. terima kasih Terima Bu kasih. Oke. Siti Terima kasih. Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terakhir ada Bu Erna Kartika Pangandaran ya. Surat Bu Erna Kartika. Iya, lainnya aja Bentar saya mute all dulu. Bu Erna Kartika boleh dibuka mic-nya lagi karena saya mute all biar tidak ada yang masuk. Silakan Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya dari Pangandaran. Baru pertama dimasukin, tadi tidak nyimak apa yang dibahas pas masuk, pas tanya jawab. Oke. Jadi Ustadz, saya itu punya sedikit masalah sama teman itu. Dulu saya pinjemin uang, dia itu karena tersangkut hutang riba. Dia dikejar-kejar rentenir. Lalu saya bantu karena dia nangis lah, dia kasihan dengan uang yang begitu banyak. Lalu sekitar ada 5 tahunan lah. Lama-kelamaan kan tadinya dia bangkrut. Lama-kelamaan dia sekarang udah mulai membaik ekonominya. Bahkan ya, sedangkan saya ini uang sebagian dari pinjam dari orang lain. Tetapi ketika kadang saya suka nagih karena itu harus dibayar ke orang lain. Tapi kadang dia seolah-olah yang apa ya, kalau dibilang nggak mau bayar, tapi dia katanya mau bayar dengan cara menuntut. Tapi seolah dia itu mau meninggalkan, entah dia itu mungkin belum ada, entah bagaimana saya tidak tahu. Udah berbagai macam cara dilakukan. Jadi saya ini bagaimana supaya saya mengikhlaskan yang sedalam-dalamnya terhadap utang mereka. Kalau harus saya lebih ikhlas, uang itu kan banyak, bukan 1 atau 2 juta ya Pak Ustadz. Iya. Kadang saya tuh pingin hati tenang supaya tidak terlalu ingat sama utang mereka, ataupun dia pun sekalipun nggak bayar, bagaimana itu caranya. Jadi kadang saya kebingungan gimana caranya supaya dia itu luluh hatinya, ingat sama utang-utangnya atau janji-janjinya. Ketika saya tanya malah nggak ada, menghindar. Kadang suka balas belum ada. Ya, oke. Baik ya. Terima kasih Bu Erna, sudah kita tangkap pertanyaannya ya. Jadi memang inilah yang kemudian sering kami sampaikan, teman-teman, ini kalau mau menjami orang itu harus betul-betul mengukur hati kita ya. Karena sekarang itu orang yang pinjam dengan orang yang meminjam itu lebih galak orang yang meminjam. Dan kemudian mereka juga sering lari dan sebagainya. Maka teman-teman ini harus betul-betul diukur dulu. Apalagi kalau kemudian sampai mendolimi diri kita sendiri, kita pinjam dari orang lain untuk meminjamkan orang lain. Kita nanti akan dituntut juga untuk mengembalikan uang ke orang lain. Maka jangan sampai kemudian kita dolim terhadap diri kita. Ya, ini sering kami sampaikan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana tadi dengan yang sudah terjadi, cara agar kita bisa ikhlas? Cara kita bisa ikhlas adalah ya kita pasrahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon bahwa Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Tatkala kita belum ikhlas dalam belum ridho, maka Allah juga nggak akan mengganti ya, seperti itu. Silakan ya. Kalau memang bisa diproses. Kalau harus lewat hukum. Ya silakan. Kalau memang mau diproses, ya silakan. Tapi kalau memang tidak bisa,
tidak ada jalan lain, ya sudah, pasrahkan masalah itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kemudian kita pikirkan lagi dan kita fokus bagaimana kemudian memperbaiki diri dan bisa menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Iya, makasih. Oke, siap. Tetap semangat Bu Erna ya. Memang ini tidak mudah ya. Kita juga sering, saya juga ngalami juga. Memang tidak mudah, tetapi ya harus diikhlaskan dan Allah akan mengganti dari cara yang lain. Insya Allah demikian Bu Erna. Kita doakan aja semoga teman kita, saudara kita yang punya amanah itu diberikan kelancaran rezeki dan bisa mengembalikan uang yang mereka pinjam tersebut. Seperti itu ya Bu Erna ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Masya Allah ya. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf banget ini sudah sampai pukul 10 ya, sesuai dengan jadwal kita biasanya sampai dengan setengah 10, kita lewat sampai dengan jam 10, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita diskusikan, kita sharingkan pada malam hari ini betul-betul dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum bisa di-sharingkan, belum bisa dijawabkan. Dan insya Allah ya kita akan jawab di kemudian hari ataupun bisa ditanyakan saya langsung di WA. Nanti meskipun slow respon akan kita jawab insya Allah ya. Akan kita jawab, kalau enggak malam ini ya besok atau di berapa yang berikutnya insya Allah ya. Kita mohon maaf nanti boleh disampaikan. Dan terima kasih tadi sudah ada yang menyebutkan dari Bu Emilia. Nisab zakat di Basnas ya 6.644.868. Tadi maka saya menyebutkan lebih mudah, saya angkanya adalah 7 juta begitu. Ya. Baik Bapak Ibu kawan-kawan rahmatullah SWT, sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita ikhtiarkan setiap waktu itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah ridho, maka segala jalan-jalan kebaikan itu akan terbuka lebar. Dan kami ingatkan kembali sekali lagi untuk tanggal 17, insya Allah nanti akan ada di Surabaya, Kobudar. Dan untuk teman-teman di kota yang lain, Semarang, Bandung, Jogja, dan kota-kota yang lain termasuk di luar Jawa, silahkan ketika ingin mengadakan Kopdar nanti bisa hubungi admin kami, Guswi, ataupun saya secara langsung. Bagaimana nanti teman-teman bisa menjadi koordinator dan bisa melaksanakan Kopdar di masing-masing kota. Insya Allah kebaikan-kebaikan akan Allah turunkan untuk kita dan Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafarah majelis bersama hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu banyak kekurangan, banyak khilaf, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.